warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah hidup dan mati kita. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sehingga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tetap tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumul kiamah nanti kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi Allah Muhammad SAW dan keluarga para sahabat-sahabatnya yang memperjuangkan Islam sampai saat ini. Kita merasakan lezat iman dan Islam yang ada dalam diri kita berkah daripada perjuangan. Alhamdulillah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ba'da salat asar berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini banyak sekali tanda khusus, banyak sekali yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita belum sampai padanya. Karena saking banyaknya, sehingga di sore yang berkah ini sedikit nanti kita bahas bersama berkaitan dengan apa-apa saja yang kita pelajari dalam Al-Quran dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar di lingkungan kita, baik umum maupun khusus, adik-adik kita, ibu, bapak kita yang senantiasa bertanya berkaitan dengan hal-hal yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Kadang-kadang kita keliru, banyaknya huruf, banyaknya ayat, berapa surah. Nah, ini kadang-kadang kita salah untuk, kadang-kadang kita tidak tahu bahkan, padahal kita belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berbicara berkaitan dengan Al-Quran maka tidak terlepas dari tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, sehingga Al-Quran ini jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap main-main. Bagaimana agar supaya kita mampu untuk menjalani atau mempraktikkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, sudah sering kita baca, sudah sering kita hafal, masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar Al-Quran ini kita bingung. Maka pada kesempatan ini sedikit Ustaz sampaikan berkaitan dengan hal ihwal yang terkandung di dalam Al-Quran, berkaitan dengan berapa jumlah surah dalam Al-Quran. Surah dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan 114 surah. Ada yang mengatakan 115 surah. Kenapa demikian? Ketika ada perselisihan seperti itu, maka kita mampu untuk bisa memberikan rasional kepada orang yang bertanya. Al-Quran itu sebenarnya 115 surah, tapi di dalamnya kok ditulis hanya 114. Kenapa? Karena Al-Quran surah Al-Fatihah sudah itu turunnya dua kali. Maka ulama sepakat juga kalau turun 2 kali, berarti hanya disamain aja.
Jadi 114. Kita tahu 114. Tulis. Catatan itu sangat penting. Sudah kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu yang didapat ketika hanya didengar saja maka masuk dengan diri, tembus dengan kanan keluar. Tapi kalau diikat, nah, Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu diikat dengan tulisan. Ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi kalau kita lupa, kita bingung, itu buka catatan lagi. Nah, insya Allah setiap pengajian kita, nanti Ustaz ingin supaya mukadimah daripada pengajian kita itu kita main kuis-kuis dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan seperti ini sehingga tidak lupa. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Jawabannya 114 surah. Nanti ada rewardnya ketika Ustadz nanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berkaitan dengan seputar Al-Quran ini mampu dijawab. Ini sebenarnya soal-soal cerdas cermat yang sering biasa dipakai ya. Tapi ini kita hidupkan, kita angkat kembali supaya jangan sampai kita lupa. Berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Tulis 30. Itu catatan kecil-kecil untuk kalian. Dan juga kalian bisa ajarkan kepada adik-adik kalian. Canda dengan mereka, Dek, Al-Quran berapa surah? 114. Dek, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Jadi pelajaran ringan seperti ini tapi sangat bermakna sekali. Kadang-kadang kita tidak tahu, hanya baca, ketika ditanya bingung. Berapa jumlah, nomor 3 ya, berapa jumlah hizb? Hizb dalam Al-Quran. 15. Hizb dalam Al-Quran itu kalau punya Al-Quran lihat di pojoknya, di baris sebelah itu. Hizb dalam Al-Quran itu berjumlah 60 hizb. 60 hizb itu, satu hizb itu terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. 60 hizb. HIZB hizb. Ya. Berikut lagi, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Ini ayat 6.666 ayat. Iya, 6.666 ayat. 6 4 kali. Ini kalian belajar Al-Quran jadi agar supaya dipahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ini banyak sebenarnya, banyak sekali sudah yang terkandung di dalam Al-Quran yang masih minim sekali kita pelajari, masih sedikit sekali. Sudah keberapa, soal keberapa? 4. Berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Kata dalam Al-Quran dan berapa jumlah hurufnya? Ini kata. Ini harus matang ini. Hafiz Quran itu harus tahu. Jadi ditanya seperti itu harus selesai udah. Kita halang. Sudah. Ada yang tanya kita bisa jawab. Berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Jumlah kata dalam Al-Quran itu 77.430.000 kata. 77.430.000 437. Kemudian berapa kata
Huruf ya, maaf, huruf. Nah, di sini juga ada perselisihan. Kembali ke kata. Kata dalam Al-Quran tadi 77.437.000 sudah, atau 77439. Itu katanya, kata yang belum masuk pada huruf. Itu dua ini jawabannya. 77.437 kata atau 77.439 kata. Kemudian berapa jumlah hurufnya? Hurufnya 30. Hurufnya itu 32.000.32.0670. 37.670 huruf. 32 ke 37? 32.0670. 32.670 huruf. Oke, sudah? Berikut. Siapa malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran? Siapa malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran? Malaikat-malaikat yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Sudah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan sering lagi, yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, Malik. Jibril, Mikail, Malik. Apa mungkin ada satu tiga dalam. Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atid, Atid. Ini pertanyaan ini selalu sudah yang kita hadapi dalam Al-Quran. Ini supaya dipahami. Raqib, Atid, Malakul Maut. Malakul Maut. Malakul Maut ini istilahnya. Malakul Maut. Harut. Kemudian Marut. Harut, Marut. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dua malaikat yang disebut Allah. Malakul Maut. Itu saja Malakul Maut. Harut, Marut, Harut, Marut, Al-Hafazah. Al-Hafazah. Al-Kiramul Katibun. Kiramul Katibun. Al-Kiramul Katibun. Al-Kiramul Katibun. Katibun. Hamalatul Arsy.
Terakhir hamalatul arsy. 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 Iya. Berikut lagi, berapa jumlah ayat sejadah? Ayat sajadah. As-sajadah. Jumlah ayat sejadah dalam Al-Quran itu ada 15. Itu orang kan saat takutkan. Hizb itu 60, sejadah 15. 15 ayat sejadah. Sejadah artinya ayat sujud. Ketika baca Al-Quran ketemu dengan ayat sejadah, itu langsung sujud. Walaupun di pertengahan ayat. Kadang-kadang kita sholat subuh misalnya. Sholat subuh itu biasa kalau imam di masjid setempat itu dia terbiasa untuk baca ayat sejadah di waktu sholat subuh, maka hati-hati di situ. Ketika imam baru baca sampai di pertengahan bertemu dengan ayat yasjudun, itu langsung dia sujud. Nggak pakai rukun lagi, nggak langsung yasjudun, langsung disujud di bawah. Selesai langsung berdiri, langsung lanjut ayat lagi. Kita lanjut ayat lagi lalu baru rukun, sujud sampai selesai. Seperti itu. Oke, berapa jumlah para nabi disebutkan dalam Al-Quran? Jumlah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 25. Tadi malaikatnya ada berapa? Malaikat yang pertama Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atid, Malakul Maut, Harut, Marut, Al-Hafadha, Al-Kiramul Katibun. Kemudian terakhir Hamalatul Arsy. Berapa jumlah ayat sejadah? 15. Berapa jumlah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran? 25 nabi. Berapa jumlah surah Madaniyah dalam Al-Quran? Surah Madaniyah dalam Al-Quran yang disebut surat Madaniyah karena Al-Quran itu diturunkan di Madinah. Yang disebut surah Makkiyah berarti Al-Quran itu Allah turunkan di Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama, berapa jumlah surah Madaniyah yang sudah Madaniyah dalam Al-Quran? Di situ 28 surah yang Allah turunkan di Madinah. 28 surah yang Allah turunkan di Madinah. Sudah 28 nih, tulis surah Al-Baqarah. Ali Imran. An-Nisa. An-Nisa. Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah Allah juga turunkan di Madinah. An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, At-Taubah, Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, Surah An-Nisa, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Anfal, Surah At-Taubah, Surah Ar-Ra'ad,
Rod. Ar-Rad. Surah Al-Hajj. Surah An-Nur. Surah Al-Lahab. Surah Muhammad. Surah Muhammad. Surah Al-Fat. Surah Al-Hujurat. Ini coba sedikit. Belajar kuliah ini harus jangan sudah kayak dokter. Surah Al-Fat, Surah Al-Hujurat sudah? Ya. Surah Ar-Rahman. Surah Al-Hadid. Surah Ar-Rahman, Surah Al-Hadid, Surah Al-Mujaddalah atau Mujaddilah. Sudah? Al-Mujaddalah. Kemudian surah Al-Hasyr. Apa yang belakang ini? Belakang. Ada di belakang. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Muntahana. Al-Muntahana. Tapi ada belajar bisa itu. Al-Muntahana. Sudah? Surah At-Taghabun. Muntahana, maaf. Surah As-Saff. Muntahana surah As-Saff. Surah Al-Jum'ah. Surah Al-Munafiqun. Surah At-Taghabun. Abang mundur. Surah At-Taghabun. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Iya, talaq. Iya, Surah Talaq. Surah Talaq. Surah At-Tahrim. At-Tahrim. Al-Insan. Al-Bayan. Al-Bayyinah. Al-Insan. Al-Bayyinah. Al-Zalzalah. An-Nasr. Surah-surah yang diturunkan di Madinah disebut surah Madaniyah. Itu tolong dihafal. Nama-nama surah itu penting. Jika orang baca surah ini, beliau udah tahu riwayatnya turun di Madinah. Berarti surah ini yang turun di Madinah. Berapa jumlah surah Makkiyah dalam Al-Quran? Berapa jumlah surah Makkiyah? Dalam Al-Quran, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah. Itu di mana? Terus? Gua begitu turunnya ikan.
Makkah. Disebut Makkiyah. Berapa surah? 86 surah yang Allah turunkan di Mekah. Nah, tinggal kalian cari sudah dalam Al-Quran selain daripada surah Madaniyah, berarti yang bisanya surat Makkiyah. Itu belasan supaya berjumlah 114 ayat surah. surah. Jawabannya 29 surah. Tinggal cari 29-nya itu apa-apa. Sudah ada berapa soal itu? 9 ya? Oke. Kita tahan di 9 itu dulu. Sering dibaca, diulangi, murojaah. Itu penting sekali. Jadi kalian punya muatan hafalan Al-Quran, tahu ilmu Al-Quran. 12. Setidaknya kalian bisa tahu apa yang ada di dalam Al-Quran ini kalau kalian tulis. Itu kalau kalian tanya orang bingung. Kalau nggak tahu. Catatan itu kalian nanti bisa tulis bagus lagi di diary. Kalian bisa ceritakan kepada adik-adik. Kalian bisa ceritakan dia siapa yang kalian anggap bisa ajarkan kepada mereka. Pelannya bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi kita tahu isinya dalam Al-Quran ada berapa. Sudah Al-Waqiahnya, Makkiyahnya ada berapa, Madaniyahnya ada berapa, yang disebutkan jumlah ayatnya, jumlah hurufnya, jumlah juznya kita tahu ya. Jadi mudah-mudahan ada lagi, masih banyak lagi. Itu nanti kita isi lagi berhubung karena waktu kita terbatas. Insyaallah setiap sore, setiap pagi kalau diinfokan ada kajian, nanti buat majelis seperti ini. Ya, buat majelis seperti ini kita duduk ya, terus baca Al-Quran, kita duduk kajian seperti ini. Kajian nggak berat, kajian ringan-ringan saja untuk membuka wawasan kalian. Kita terlepas dari baca surahnya, terus tadarusnya, nanti kita buat program tahfiznya, berarti insyaallah kita sudah bisa mengikuti program tahfiznya. Coba Ustaz belum dengar si Tiara, yang dengar hanya lagu Tiara saja, suara naiknya Ustaz belum dengar. Sudah kita buat program. Ya, nanti yang sesuai dengan lagu Tiara. Oke, aku coba Tiara ngaji surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Abangnya, awas kapung ayam kecil di abang nggak bikin nanti deh, ambil bikin yang kamu tangan. Coba saja. Manis. Abang jangan. Abang jangan. Kita kalau udah ada itu. Oke, alif lam. Beta dari itu ada budakan rumah. Bismillah. Ta'awuz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة ولهم عذاب عظيم. Baik, menjelaskan صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barakallah. Allahumma rahmina ya Rabbil Quran, insyaallah akan niatkan hati yang lurus. Semoga niat dari kampung dari itu kita belajar bersama Al-Quran. Kita ada di sini karena Al-Quran. Kalau lain-lainnya Ustaz tidak tahu, tapi dengan sampai Ustaz ada di sini asbab karena Al-Quran. Dan semua santri yang ada di sini datang ke sini asbabnya lewat Al-Quran. Sebab Al-Quran sehingga kita bisa berkumpul. Kita jaga Al-Quran dengan baik, hidup kita ini tidak akan susah. Ada orang bilang hidup susah, hidup karena kita tidak makan. Bukan satu problema dalam menghadapi kehidupan itu hambatan dalam kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, perbaikilah hubungan kalian dengan bantu supaya Allah akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Maka setiap saat ingatkan, jangan lupa sholat, sabar terutama. Kata sabar dalam Al-Quran itu Allah sendirikan sabar dengan sholat. Kalau sudah sabar berarti sholat. Hidup ini dengan halangan rintangan, tapi Allah bilang solusinya di mana? Ada di sabar dan sholat. Tidak ada lain di situ. Makanya kadang-kadang kita makan apa adanya, tapi jangan salahkan siapa-siapa. Kita tidak salahkan siapa-siapa, salahkan diri masing-masing. Salahkan diri masing-masing. Mungkin kata orang pun sholat masih belum punya. Mungkin kata orang baca Al-Quran tidak serius. Mungkin kata orang anggap Al-Quran itu biasa-biasa saja. Jika ada mindset, ada pemikiran, hilangkan juga. Aku ini susah ini, nggak usah. Ketika ada pertanyaan yang berkaitan yang ini susah ini, itu bisikan setan. Setan mau bisik kepada kita supaya meruntuhkan kata orang punya semangat dalam belajar. Tentunya kata orang tidak boleh dekat dengan Al-Quran, malas untuk sholat. Setiap saat itu kita sholat dengan mengaji itu tidak perlu kita ngomongin bagus atau mengingatkan. Perlu. Tapi jaga itu sebagai satu kewajiban yang tidak ada tunda-tundanya. Alarm ini sudah ada, 15 menit sebelum azan umum itu sudah berbunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bangun sudah, baru digas bersih, yang masih tidur bangun. Ustaz apa? Waktu sholat, ketuk pintu umi sholat. Seperti itu. Gak ada orang marah kalau kalian bangun orang untuk melakukan kebaikan, ibadah. Bangun sholat. Yang karena umi Ustaz tim capek, kemudian kalian takut. Itu bila perlu belum bangun, ya selama belum nyaut, kita cukup terus ingatkan. Kalian pun demikian, Ustaz umi bangun sholat. Satu udah bangun semua bangun. Berhadas besar kecil bangun sama-sama. Tak perlu tidur untuk karena saya berhadas kecil ada besar. Tak perlu. Ya, kalian tidak sholat, pasti kalian bisa beres yang lain. Ambil keberkahan. Karena kalian bangun bersama yang lain itu dapat keberkahan. Jadi kalau hidup kita susah, kita jangan salahkan siapa-siapa. Hanya kembali kepada diri masing-masing. Tapi kalau kita sudah kompak seperti itu, kalian melakukan ibadah dengan baik, kalian mengaji, ibadah, sholat, jaga kebersihan, tempat jangan kotor. Tempat kotor tempat ini harus steril. Tempat kotor itu malaikat yang datang mau berkah di sini. Kotor ini bukan secara zahir saja, bukan.
pakaian kotor, bukan itu yang dimaksud. Zohirnya itu nampak itu kita di sini, hati kita itu bersihkan, waktu kita bersihkan, supaya bersih semuanya, malaikat pun merahmat. Kalau Ustaz merasa beberapa hari yang kalian aktif kegiatan kalian murojaah, bagus alhamdulillah. Ada rezeki yang Ustaz keluar tidak sangka-sangka. Alhamdulillah sedikit. Ada beras, ada untuk bisa beli minyak, ada banyak orang yang akan mengetahui tempat ini ketika kita mau melayani. Mulai dengan apa? Dengan ibadah. Kalian mau di mana? Dalam kolam semut sekali. Ada satu orang ahli ibadah yang dia tidur di bawah kolam jembatan, sudah, dan masuknya pun masuk jauh ke dalam kolam jembatan, sudah, yang orang tidak tahu itu ada orang. Ternyata Allah kirim apa seorang ustadz yang hati mulia masuk ke dalam situ, ketemu dia. Itu artinya apa? Dia punya zikir, dia punya ibadah, sehingga Allah turunkan berkah rahmat lewat orang menyampaikan, ada orang-orang jenggot satu ada di bakal jembatan, masya Allah ahli ibadah, dia zikir, ini sudah di bakal jembatan. Akhirnya Allah antara orang di sini. Makanya kita tinggal di dalam kolam semut sekalipun lubang semut yang kita punya kepala badan semua juga tidak masuk. Kalau Allah kirim orang datang mau masuk, suruh masuk dalam. Apalagi kita hidup di lingkungan yang orang semua kiri kanan lihat kita. Jadi bagi Allah itu mudah untuk melakukan itu. Allah akan membuatkan datangkan para donatur, para dunia datang kepada kita. Bukan hanya sekedar lihat, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas iman, ibadah kita, sholat kita di dunia. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Tetap konsisten istiqomah, jaga kebersamaan. Tidak ada ustaz yang ngarusi si Joyo lagi cicok ini tidak boleh. Itu kalau seperti itu berarti perbaiki hati dari kita. Sudah banyak istighfar. Istighfar itu amalan yang paling ringan diucapkan di bibir sudah. Tapi itu pun masih berat. Sudah. Kalimat istighfar itu untuk menyucikan kita. Karena Allah lebih suka anak-anak muda yang bibirnya, hatinya selalu dibasahi dengan zikir. Setidaknya istighfar itu untuk mohon ampun. Ibarat pada setiap hari ini kita bermaksiat. Tiap hari ini lidah, bibir ini selalu ngoceh-ngoceh terus satu kali kerja. Dia tidak tahu kita ada bicara apa, tahu ada marahin, ada. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita, rahmati kita di tempat ini. Kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan orang-orang baik dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki yang halal dan thayyiban. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wa billahi istighfar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai apa? Silakan. Iya, beres-beres di depan.